Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai berbakti kepada orang tua dan guru. Baiklah semuanya, mari kita mulai dari kata berbakti terlebih dahulu. Apa sih berbakti itu? Jadi berbakti adalah menyatakan penghormatan, kepatuhan, serta ketundukan kepada orang yang layak untuk mendapatkannya. Untuk fokus kali ini, orang-orang yang layak dan berhak untuk mendapatkan segala bentuk dari keberbaktian tadi ialah orang tua dan guru dari teman-teman sekalian. Kemudian timbul satu pertanyaan, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua dan guru? Apa yang menjadi alasannya? Kita mulai dari definisi orang tua terlebih dahulu. Apa makna dari kata orang tua? Orang tua sendiri adalah mereka, ayah dan ibu yang melahirkan, mengasuh, mendidik, dan membesarkan kita. Definisi ini selaras dengan Al-Quran, surah Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Berdasarkan ayat ini saja sudah dapat dijadikan alasan keberbaktian diri kita kepada orang tua, mulai dari mengandung selama 9 bulan 10 hari dengan kondisi perut yang kian hari kian membesar, kemudian melahirkan, yang mana saat itu ibu bertaruh nyawa demi anaknya dapat melihat dunia. Tidak hanya itu, ibu juga dianjurkan untuk menyusui anaknya agar tumbuh kembang serta nutrisi bagi si anak dapat terpenuhi. Dan apakah setelah perjuangan yang telah terjadi itu, sosok ibu menginginkan anak yang membangkang? Tentunya tidak. Kemudian guru. Apa yang dimaksud dengan guru? Guru adalah orang yang berprofesi sebagai seorang pendidik dan pengajar bagi siswa-siswinya di sekolah, sebagai guru formal atau di tempat non formal seperti guru di tempat kursus. Kenapa kita harus berbakti kepada mereka? Karena Rasulullah SAW mewajibkan bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan, untuk menuntut ilmu. Maka untuk memperoleh ilmu, kita harus berguru atau mencari ilmu lewat perantara seorang guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang mulia. Kedudukan guru juga sejajar dengan kedudukan orang tua, karena jika kedua orang tua adalah orang yang membesarkan kita dengan harta dan tenaga, maka guru adalah orang tua yang membesarkan kita dengan ilmu-ilmunya. Oleh sebab itu, maka guru juga berhak dan pantas mendapatkan keberbaktian dari siswa-siswinya. Setelah tahu alasannya, bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Kita mulai dari cara berperilaku berbakti kepada orang tua. Perilaku berbakti kepada orang tua ialah perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan taat kepada mereka. Di antaranya yang pertama, menjawab dengan halus dan sopan ketika mereka memanggil. Kedua, bertutur kata sopan dan merendahkan suara di hadapan mereka berdua. Yang ketiga, tidak mempermalukan mereka dengan perilaku buruk. Yang keempat, sholat berjamaah dengan orang tua. Yang kelima, meminta izin, mencium tangan, dan mengucapkan salam jika hendak keluar rumah atau berangkat sekolah. Kemudian yang keenam,
mendoakan keduanya, karena doa seorang anak yang soleh untuk orang tuanya termasuk amal jariah meskipun keduanya telah meninggal. Kemudian yang ketujuh, mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedelapan, mematuhi aturan yang ada di rumah yang diperintahkan orang tua. Yang kesembilan, apabila orang tua sudah meninggal, maka seorang anak harus memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membayar hutang, melaksanakan wasiat, dan menyambung silaturahmi kepada teman serta kerabat kedua orang tuanya. Selanjutnya adalah perilaku berbakti kepada guru. Seorang guru hendaklah selalu mendapat posisi tinggi di kehidupan kita, karena tanpa adanya jasa guru, seorang manusia tidak akan menyerap ilmu dengan mudah. Seorang manusia sejatinya adalah seorang murid yang selamanya hidupnya terus-menerus dituntun untuk belajar. Maka dari itu, hormatilah guru. 1. Apabila bertemu, mengucapkan salam dan mencium tangan guru sebagai bentuk memuliakan guru. Kemudian yang kedua, apabila diajak berbicara, perhatikan. 3. Bersikap tawadu, rendah hati di hadapannya. Yang keempat, memperhatikan pelajaran yang diberikan dan melaksanakan nasihatnya. Kelima, tidak menyakiti hati guru dengan perbuatan maupun ucapan. 6. Tidak duduk di atas kursi guru. Yang ketujuh, menghormati keluarga guru. Setelah menerapkan sifat dan perilaku berbakti kepada orang tua maupun guru, tentu selalu ada keutamaan yang dapat diambil. Keutamaan berbakti kepada orang tua ialah yang pertama, pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua disejajarkan dengan keutamaan mendirikan salat dan berjihad di jalan Allah. Penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis berikut yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Aku pun bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa menghormati orang tua adalah salah satu dan amalan yang paling disukai oleh Allah SWT. Bahkan di kesempatan lain disebutkan pula bahwa menghormati orang tua lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah. Kemudian menghapus dosa-dosa. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, saya telah melakukan dosa besar. Apakah mungkin dosa itu diampuni? Rasulullah bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki ini dengan sedih menjawab, keduanya telah meninggal dunia. Rasulullah bertanya lagi, apakah kau punya bibi dari pihak ibumu? Ya, punya, jawab laki-laki itu. Maka Rasulullah kembali bersabda, baktikanlah dirimu kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Selanjutnya, dipanjangkan usia dan dilimpahkan rezeki. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilimpahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada ibu bapaknya dan memelihara silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Yang terakhir, mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengganggu perempuan milik orang lain
Niscaya perempuan milikmu tidak akan diganggu orang, dan berbaktilah kepada ibu bapak kalian, agar anak-anakmu kelak berbakti kepadamu. Barang siapa yang diminta maaf oleh saudaranya, hendaklah dimaafkannya, baik ia salah ataupun benar. Hadis riwayat Hakim. Adapun hikmah dari sikap hormat terhadap guru sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang dimiliki menjadi berkah dalam kehidupan. Yang kedua, memudahkan dalam menerima pelajaran. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh akan menjadi manfaat bagi orang lain. Keempat, dimudahkan urusan dengan ilmu yang dimiliki. Kelima, selalu didoakan oleh guru. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.